Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada Ustadz Dadang Musadad, narasumber kita pagi ini. Selamat datang kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia dan kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kajian pagi ini bertema hikmah di balik ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik Teh Desi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung semuanya. Karena waktunya tadi sudah lewat juga, karena kita keasikan ngobrol, langsung saja saya buka kajian ini. Tapi sebelumnya mungkin yang belum mengenal Ustadz Dadang, walaupun pernah kita panggil, saya akan membacakan sedikit saja biodata beliau, yaitu Ustadz Dadang adalah lulusan UIN Bandung, program S1 Fakultas Adab jurusan BSA, kemudian juga program ilmu-ilmu keislaman Al-Imarot Bandung. Kemudian Ustadz Dadang meneruskan pendidikannya di Universitas Program Ushuluddin jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo, Egypt. Baik. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita ingin membahas mengenai ujian sesuai dengan topik yang ingin disampaikan oleh Ustadz Dadang. Ujian ini kan memang bermacam-macam, ternyata tidak hanya yang berhubungan dengan mungkin musibah, tapi ujian juga bisa berupa kenikmatan. Karena itu kita langsung saja ke Ustadz Dadang untuk langsung memberikan kajiannya, waktunya yaitu 45 menit. Hapunten Ustadz, apakah slide-nya Ustadz yang mau men-share atau dibantu oleh kami Ustadz? Mangga dari Teteh Jadi, Ustadz. Baik, siap Teh Alfi, mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Selamat bergabung kembali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini untuk waktu Indonesia. Kita semua kembali bisa bertatap muka dan berkumpul. Bagus. Dari mana Pak? Internetnya Pak. Oh. Bisa kembali berkumpul dan bertatap muka, dan kita berdoa kepada Allah semoga temu kita di sore hari ini menjadikan wasilah diturunkannya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan wasilah bersilaturahim kita mendapatkan hikmahnya, selain rezeki kita dimudahkan dan juga semoga kita dipanjangkan usia dan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita semua sebagaimana tema yang sudah disampaikan berbicara kaitan dengan hikmah atau cerdas menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah.
Kita mungkin sering dengar kaitan dengan sebutan ujian. Kita juga sering dengar ada kata musibah. Dan kita juga mungkin sering dengar apa yang disebut dengan azab. Apakah yang menimpa diri kita ini adalah ujian? Atau bahkan mungkin disebut sebagai musibah? Atau bisa jadi, naudzubillah, adalah sebagai azab. Yang jelas tiga kata dan istilah ini memiliki makna yang beda. Bahwa ujian adalah sesuatu yang baik atau buruk yang ditimpakan kepada orang beriman yang soleh dan taat. Orang yang soleh dan taat. Bisa sesuatu yang baik atau buruk. Disebut sesuatu yang baik artinya sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan keinginan diri kita. Disebut buruk karena itu berupa sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak diri kita. Sebut saja misalnya berupa kesehatan atau kekayaan. Semua orang mengharapkannya. Jika itu menimpa orang yang beriman yang soleh dan taat, maka itu adalah sebagai sebuah ujian. Begitupun halnya dengan kaitan sesuatu yang buruk, misalnya berupa sakit atau kefakiran, kemiskinan. Jika orang yang mengalami hal itu adalah orang muslim yang taat dan soleh, itu pun adalah sebagai sebuah ujian. Bisa dilihat di situ ayat terkait dengan ujian ini, salah satunya terdapat dalam surah Al-Anbiya yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Di sini sudah jelas bahwa ujian itu bisa berupa suatu keburukan atau bahkan juga kebaikan. Nanti ada kriteria sukses dan lulusnya. Kapan seseorang disebut lulus ketika diuji dengan kebaikan dan ataupun keburukan. Yang kedua, istilah musibah. Musibah adalah peringatan bagi orang yang beriman yang mungkin lalai. Sesekali lalai. Dan ini musibah ini adalah sesuatu yang buruk. Tentunya tidak sesuai dengan keinginan diri kita, nafsu kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja ya musibah yang menimpa kamu, maka sebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, ulahmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Yang ketiga ada adab. Adab tentu saja hanya menimpa kepada orang yang tidak beriman. Dan tentu ini adalah sesuatu yang buruk dan mengerikan. Bisa dilihat di situ di dalam surah Al-Buruj salah satunya. Sebagaimana dikatakan sesungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam dan mereka akan mendapatkan azab atau neraka yang membakar. Ini sudah kita bisa pahami tiga istilah ini. Apa yang menimpa dari kita, apakah berupa ujian atau musibah atau azab? Kita bisa lebih mencerna. Seumpama kita adalah hamba Allah yang beriman, taat, melaksanakan aturan, maka itu adalah sebagai ujian. Tapi jika kita lalai, Allah tegur dengan musibah, maka itu adalah musibah. Dan yang ketiganya adalah hanya untuk orang-orang yang tidak beriman saja. Dilanjut. Baik. Salah satu dari tiga tadi ada yang disebut dengan ujian. Mari kita lihat apa atau ayat-ayat Al-Quran yang berkata tentang ujian. Bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah. Ini ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahasa Al-Qurannya, kami yakin sungguh akan menguji kalian. Kalau kalian di dalam Al-Quran berarti yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman. Mungkin sesekali lalai, maka akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan,
Ada banyak tafsiran. Ada yang menafsirkan di situ takut adalah takut kepada Allah. Walju lapar artinya puasa bulan Ramadan. Ada yang menafsirkan kekurangan harta artinya dengan zakat. Orang diuji dengan wajib zakat. Wal anfus artinya dengan sakit, diuji dengan sakit. Wasamarat dengan adanya anak-anak ataunya kematian anak-anak seterusnya. Ayat yang kedua bisa lihat juga di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Diuji ini supaya terlihat siapa orang yang betul-betul beriman, siapa orang-orang yang betul sabar. Dan selain itu, di dalam surah Muhammad, kaitan tentang ujian masih. Dan sungguh, kata Allah, kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh, dan bersabar di antara kamu, dan kami uji perihal kamu. Ini bahwa orang beriman sudah diumumkan sebelumnya bahwa Allah akan menguji orang-orang beriman kaitan dengan keimanannya. Dan ujian ini nanti bisa datang dari berbagai sisi. Keluarga saja, ada yang diuji mungkin untuk kokoh berkeluarganya dari mertuanya, atau mungkin dari tetangganya, dari anaknya, atau mungkin bahkan dari suaminya. Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 35, bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Ini ayatnya yang tadi. Kami akan menguji wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ini nyambung nanti bahwa dari sekian yang diuji itu, bahwa yang baik itu adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira, yaitu orang-orang yang bisa bersabar. Basyiris sabirin. Orang yang bersabar yang dimaksud adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang bisa berucap dengan penuh kesadaran dan menjiwai bahwa sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dikasih musibah dengan misal atau diuji dengan hilang atau lenyap atau misalnya meninggal keluarga, tadinya juga tidak ada. Kita semua adalah milik Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Diuji dengan kehilangan harta, asalnya juga tidak punya, semuanya dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Baik, itu diantara berkenalan sedikit dengan ayat-ayat, bahwa dengan ayat ini semua kita semakin yakin bahwa memang Allah akan menguji orang-orang yang beriman. Tidak dibiarkan begitu saja, supaya nampak betul siapa sebenarnya di antara kita yang betul-betul bisa bersabar, kokoh dalam keimanannya, sehingga istiqomah dalam beramal. Baik, selanjutnya kalau melihat ayat-ayat tadi, terutama yang ayat terakhir, kita bisa lihat bahwa ternyata memang ujian itu, yang disebut dengan ujian tadi adalah orang atau sesuatu yang baik atau buruk yang bisa menimpa orang beriman yang soleh dan taat. Sebenarnya kita malu kalau kita ngaku-ngaku ini benar bahwa saya sedang diuji. Saya pribadi mungkin terkadang terlalu kepedean ya di hadapan orang-orang, bahwa maaf saya tidak bisa hadir, saya sedang diuji dengan sakit. Sedang diuji dengan sakit. Padahal misalnya diri saya pribadi itu banyak dosanya. Jangan-jangan ini bukan ujian, tapi ini adalah teguran peringatan dari Allah. Bahwa saya tidak bisa mensyukuri nikmat sehingga dikasih rasa sakit. Nikmat sehat misalnya, sehingga dikasih rasa sakit. Baik, kembali bahwa ujian pada dasarnya ini ada dua. Satu bisa yang manis-manis. Yang disebut dengan manis tentunya adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kehendak nafsu kita. Kita ingin sehat, kita ingin sebut saja banyak harta, kita ingin punya rumah megah, kita ingin punya jabatan yang tinggi, kita ingin dan ingin. Sesuatu yang kita inginkan dan muncul ada pada diri kita dikasih oleh Allah. Jika kita adalah orang yang beriman, yang taat dan soleh,
ketahuilah bahwa itu adalah sebagai sebuah ujian dari Allah. Ujian apa? Apakah kita bisa lulus? Bisa. Dengan apa kita bisa lulusnya? Yaitu jika dengan ujian itu kita bisa bersyukur dan tidak membuat kita sombong dan memanfaatkan itu semua dalam mencari ridhonya. Wasilah untuk menggapai ridho Allah sehingga semakin berkah. Dari jabatan kita semakin berkah karena kita gunakan untuk kebaikan. Yang disebut dengan berkah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan. Makanan walaupun lauknya biasa, tapi misalnya dari hasil makan itu kita gunakan untuk beribadah, kekuatan ini bukan justru malah dengan memperbanyak dosa. Berarti makanan itu disebut berkah. Karena dari makanan yang sederhana itu lahir kebaikan sehingga kita bisa beramal sekian banyak. Walaupun menunya biasa. Tapi walaupun menunya serbawah, dimakan, kita punya tenaga kuat. Dan kita gunakan kekuatan ini tidak dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Dalam tanda kutip misalnya berdosa, namun tidak. Maka itu tidak berkah. Yang manis, jadi orang lulus diuji dengan sesuatu yang baik adalah ketika dia bisa mensyukurinya. Dan tidak membuat dia sombong. Kalau sombong, na'udzubillah. Rasul dalam hadisnya bahwa mengatakan tidak ada yang masuk neraka atau tidak ada yang masuk surga yang dalam hatinya adalah walaupun secuil sifat sombong. Karena kesombongan ini bertolak belakang dengan sifat khasnya Allah Subhanahu wa taala yang al-mutakabbir. Yang kedua, macam ujian yang kedua adalah sesuatu yang sebut saja pahit. Sebut pahit adalah karena tidak sesuai dengan kehendak nafsu kita. Orang ada yang diuji dengan kekurangan ekonomi. Ada yang diuji dengan keterbatasan lahir. Ada orang yang diuji dengan sakit berkepanjangan atau sakit yang berganti-ganti misalnya. Sebagaimana di tafsirnya, baik Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, salah satu contoh ujian yang syar atau pahit atau buruk ini adalah seperti misalnya kefakiran atau juga rasa sakit. Dan orang yang diuji dengan ini bisa lulus jika dia bisa bersabar. Sabar ini singkat, dibahasnya juga mudah, tapi dalam prakteknya juga tidak terlalu mudah. Tapi sabar ini menjadi penting sehingga oleh Imam Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa as-sabru bin nisbati lil jasad karrosu, bahwa sabar itu kalau dalam tubuh ibarat kepala. Orang mungkin jika tidak ada kaki masih banyak orang yang nggak punya kaki bisa jalan kemana-mana keliling dunia. Orang tidak punya tangan, ada yang tetap bisa melukis dengan kakinya. Orang yang tidak punya mata masih bisa kemana-mana, malah lebih gesit. Bahkan ada orang yang buta justru mengalahkan orang yang melihat, bisa hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Tapi kalau orang sudah tidak punya kepala, uka-uka kali teteh ya, kalau ada orang tidak ada kepala, nggak bisa kemana-mana. Nah ini pentingnya sabar dalam hidup seperti kepala. Betapa penting. Teteh bisa bertahan di Prancis dan bahkan bisa sampai ke Prancis. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa tetap bertahan. Saya yakin ada sabar di situ. Bisa sampai punya anak, bahkan punya cucu, karena bisa sabar dalam rumah tangga. Andai tidak sabar mungkin rumah tangga juga seumur jagung. Bahkan tidak bisa sampai punya anak cucu. Semuanya pasti tidak bisa lepas dari kesabaran. Sehingga sabar ini cukuplah bahwa orang beriman itu walaupun dalam kondisi apapun, betul kata Rasul, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Bahwa hebat urusan orang beriman itu. Kenapa? Karena selalu baik. Dengan sesuatu yang buruk, dia bersabar. Dan kesabaran adalah baik untuknya. Karena di ayat dikatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu sudah pahalanya tidak dihitung-hitung saking banyak. Jika dikasih ujian berupa yang manis-manis, dia juga bisa bersyukur. Dan syukur itu adalah juga baik untuk kita selaku orang beriman. Karena dengan syukur menjadi wasilah mendapatkan janji Allah
yaitu bisa ditambahkan nikmat sebagaimana janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Baik, lanjut. Nah, dengan begitu sehingga kembali bahwa setiap orang ujiannya bisa berbeda-beda. Tapi ada yang sering orang lupakan, bisa jika disebutkan musibah, kita mungkin lebih mengatakan, saya pribadi mungkin kalau dikasih rasa sakit ini musibah bagi saya. Karena saya akui sebagai hamba yang sangat terbatas mungkin banyak salahnya. Kita kalau berbicara tentang musibah, mindset kita kemana? Gempa bumi, kemana lagi? Banjir, kemana lagi? Zilzal atau dan lain sebagainya, tabrakan dan sebagainya. Padahal ada musibah yang setiap hari jarang kita sadari. Dan ini penting. Sehingga dikatakan ternyata ada musibah harian yang sering kita tidak sadari. Yang pertama, dikatakan di situ umruhu yatanaqas kulla yaum wal yaumul ladzi yunqasu min umrihi la yahtamu bih. La yahtamulah. Artinya begini, setiap hari secara zahir umur kita betul bertambah, teteh ya. Misalnya kemarin tuh usia saya pribadi misalnya 17 tahun, sekarang jadi 18 tahun. Kira-kira ngandel nggak ya saya sekarang 18 tahun? Secara angka betul kita bertambah. Tapi dalamannya justru malah kita itu sedang dikurangi terus jatah hidup di dunia. Karena sudah ditentukan umur. Saya misalnya sebut saja 70 tahun. Semakin hari semakin kurang. Sekarang tinggal sisa berapa lagi? Nah, ini yang menjadi musibah adalah ketika kita misalnya seiring dengan usia yang terus dikurangi, kita sering kehilangan usia-usia itu sehari seminggu. Misalnya seminggu tidak bersedekah, waduh sudah lewat. Kehilangan hari seminggu tidak bersedekah. Sebulan tidak sholat duha, kehilangan. 1 tahun tidak berbanyak kebuat kebaikan, berarti setahun itu sudah kehilangan. Tapi seiring itu kita tidak sering merasa kehilangan, biasa-biasa saja. Hari semakin dikurang, ulang tahun, malah ulang tahun orang pada senang, bersyukur di satu sisi, tapi juga harus berpikir di sisi lain bahwa usia kita sudah dikurangi, apa yang sudah kita persembahkan di tahun kemarin. Kita kehilangan 1 tahun, 1 minggu, tidak beramal kebaikan, tapi tidak merasa kehilangan. Berbeda ketika kita kehilangan harta, 100.000, 200.000, 300.000 hilang lenyap, dicari kemana-mana, tidak puas. Padahal hilang harta masih banyak, ada ganti. Tapi urusan usia hilang, lewat 1 minggu tidak berbuat kebaikan, 1 tahun tidak memperbanyak amal soleh, sudah tidak ada gantinya. Sehingga sesuatu yang paling jauh dari kita itu adalah masa lalu. Masa lalu itu 1 detik disebut jauh karena tidak bisa diputar mundur, diputar ulang. Sudah lewat yang sudah. Nah, ini juga musibah ketika kita hari terus dikurangi, tapi kebaikan tidak bertambah. Yang kedua, ini kaitan dengan rezeki. Kita terus konsumsi rezeki, tapi terlebih, naudzubillah, jika ada yang haram. Orang tidak sadar ketika sesuatu haram, tahunya bakal dikena adab, padahal yang sesungguhnya bisa jadi lebih dahsyat adabnya dari yang apa yang dibayangkan. Artinya bahwa terus-menerus menikmati rezeki Allah tanpa sadar bagaimana kelak hisabannya, sehingga gegabah tidak memperhatikan halal haram, ini juga adalah sebuah musibah. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan mementingkan dunia, padahal setiap hari semakin mendekati akhirat yang kekal dan semakin menjauhi akhirat yang sementara. Kita semua sadar bahwa dunia ini adalah sementara. Durasinya di dalam surah Al-Hajj dikatakan bahwa perbandingan dunia dengan kehidupan akhirat adalah wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Singkat sekali dunia ini. Rasul mengumpamakan seperti kita ke laut dan mencelupkan jari lalu diangkat, ada tetesan yang kembali ke laut, seperti dunia itu seperti yang menetes itu dari jari, dan akhirat itu adalah lautan yang luas itu. Atau Rasul juga mengumpamakan durasi singkatnya kita di dunia seperti orang dalam perjalanan. Lalu karena capek berteduh sejenak di bawah pohon, duduk, atau sebut kita mungkin di rest area. Setelah itu
melanjutkan perjalanan lagi. Di rest area itulah kita hidup di dunia sangat singkat. Nah, kita sadar bahwa di dunia ini sangat singkat, tapi kesadaran ini tidak kita membuat lebih mementingkan kehidupan akhirat. Hanya terus mementingkan kehidupan dunia saja yang sementara dan mengabaikan kehidupan akhirat yang jelas-jelas akan kekal dan selamanya. Semoga kita semua insya Allah sama-sama diberikan kekuatan untuk memperbanyak perjalanan yang sangat jauh kelak di akhirat. Baik, dilanjut berikutnya. Nah, orang jika ditimpa musibah, maka mari juga belajar menyikapi musibah ini dengan dari sahabat Umar bin Khattab ini. Maaf, saya langsung terjemahkan saja. Di antara perkataan Umar dikatakan begini, ini sahabat Umar saja masih merendah. Saya tidak ditimpai satu musibah kecuali saya melihat dan menemukan di balik itu ada 3 nikmat dari Allah. Jadi supaya kita bisa tidak menggerutu ketika dikasih musibah itu, tetap bisa bersyukur. Ternyata Umar, sekelas Umar, menyebutnya saya ditimpakan musibah. Padahal musibah itu untuk orang-orang yang mukmin beriman tapi juga melakukan kelalaian. Saya jika ditimpai musibah, justru saya menemukan di belakangnya ada 3 nikmat. Yang pertama, bahwa di balik musibah yang saya alami, ternyata Allah, alhamdulillah, masih menguji dengan sesuatu yang ringan. Padahal Allah sangat mungkin memberikan musibah di atas itu. Sebut saja sederhananya misalnya begini. Pulang dari masjid, keluar. Wah, sandal hilang. Musibah. Musibah. Apakah kita bersabar atau harus justru marah-marah? Bersabar. Masih hanya sekedar sendal jepit. Yang hilang itu tidak kakinya, tidak jarinya, atau tidak fungsi kakinya. Alhamdulillah kakinya masih bisa berjalan. Hilang uang 50 juta. Alhamdulillah tidak sampai 100 juta. Padahal sangat mungkin menguji kita untuk misalnya hilang dengan 100 juta. Artinya yang lebih besar dari itu. Makanya ini kalau di Sunda masih untung wae. Bahasa untung wae itu dari Umar juga sudah ada, cuman dengan bahasa lain. Bahwa kita kalau ditimpa musibah tetap bisa bersyukur. Karena alhamdulillah yang kelas musibah yang menimpa kita itu masih kecil. Padahal bisa lebih dari itu. Ini juga tetap bersyukur. Dan yang kedua juga bahwa Allah jika menimpakan musibah kita tetap masih bersyukur karena musibah ini hanya sebatas di dunia saja. Artinya bukan urusan akidah, keyakinan. Artinya kita masih tetap alhamdulillah bahwa musibah ini bukan urusan agama. Kita masih bisa tetap yakin kepada Allah. Yang musibah paling besar tingkatannya adalah musibah fiddin, agama, akidah. Keluar menjadi tidak yakin pada tadinya kita yakin bahwa Allah adalah Al-Wahidul Ahad dengan segala kekuasaannya. Kita juga masih yakin alhamdulillah sholat kewajiban. Banyak orang yang ujug-ujug jadi tidak yakin. Itu justru musibah yang paling besar. Musibah adalah keyakinan agama. Musibah kehilangan uang, pakaian, atau jabatan dan sebagainya. Sebatas urusan diri. Yang ketiga, bahwa alhamdulillah di balik musibah juga kita masih memahami bahwa setiap musibah Allah akan ganti dengan pahala. Bahkan bisa menjadi sebab kita diampuni dosa. Baik, setelah itu yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga merangkum 10, tapi di sini saya sebutkan sebagian saja. Bahwa ada tata cara kita bermuamalah dengan musibah. Salah satunya yang pertama adalah bahwa ketahuilah bahwa jika kita ditimpa musibah supaya tetap sabar. Bahwa kita bukan satu-satunya orang yang mengalami musibah. Yang lain juga sama. Namanya orang beriman tadi sudah dijanjikan akan diuji betul-betul. Jadi bukan hanya kita. Dan kita yang terpenting punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah senantiasa yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mencegah kemudaratan itu hanya Allah. Sehingga ketika ditimpakan musibah, jangan memutuskan hubungan dalam. Justru semakin mendekati pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yakin bahwa kita punya Allah. Yang ketiga bahwa Allah tidak menakdirkan sesuatu kecuali di baliknya terkandung hikmah. Kita diberi sakit nih. Mungkin Allah akan, kalau kita betul diuji, akan meningkatkan derajat kesabaran kita. Setelahnya akan diberikan kesehatan yang lebih daripada sebelumnya. Atau mungkin juga bisa jadi karena hikmahnya adalah kita banyak dosa sehingga dengan sakit itu kita akan menjadi bersih. Diampuni dosa-dosa kita. Yang berikutnya, bahwa senantiasa mengetahui hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya.
bahwa dunia memang daerahnya ujian. Jadi kita tidak bisa lepas. Dan orang bisa kelihatan naik tidak derajatnya adalah dengan diuji. Kita sudah terbiasa dengan ujian di sekolah saja. Bagaimana orang bisa ketahuan pintar dan tidaknya kalau tidak diuji? Dari mulai SD, S1 ya, SMP, S2, terus SMA, S3, dan seterusnya SS. Kita tidak lepas dari ujian. Supaya ketahuan kualitas kita yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon itu bukan hanya kepada makhluk. Kepada Allah juga harus berbaik sangka. Terlebih ketika dalam hal berdoa misalnya. Dalam berdoa harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Karena dan Allah ini sesuai dengan prasangka kita. Jika baik sangka kita, seperti itulah Allah akan memberikan. Berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Dikasih sakit, berbaik sangka bahwa Allah sayang sama kita dan derajat kita ingin naik. Dan di balik sakit pasti ada hikmah yang akan kita temukan. Berbaik sangka kepada sesama manusia juga terlebih. Malah hati-hati kaitan dengan sangka ini. Dikatakan idza sa'a fi'lul amri sa'at dununuhu. Jika jelek prasangka seseorang, itu biasanya karena jelek perilakunya. Kita kalau suka jelek prasangka kita kepada orang lain, itu karena ada masalah dalam diri kita. Perilaku kita yang tidak beres. Tapi kalau orang prasangkanya baik, itu mencerminkan pribadinya yang beres, yang baik. Misal, orang bangun jam 2, lihat, karena orang ini adalah pencuri, lihat tetangganya bangun juga jam 2. Kata pencuri ini, oh ternyata yang bangun jam segini untuk nyuri bukan saya saja, tuh tetangga juga sama. Itu karena dia pencuri. Setiap melihat yang bangun jam segitu, bawaannya kayaknya dia itu mau curi. Tapi kalau yang bangun itu misalnya yang suka tahajud, bangun jam 2, melirik, ternyata melihat ke tetangganya juga ada bangun yang jam 2. Alhamdulillah, ternyata yang bangun jam segini untuk tahajud bukan saya saja. Tuh tetangga juga ada. Padahal tetangga itu misalnya hanya sekedar mau kencing. Atau misalnya adalah pencuri. Karena baik perilaku kita menjadi baik prasangka kita. Baik, selanjutnya adalah bahwa di balik beratnya ujian, solusi sangat dekat. Pilihan Allah selalu lebih baik dibanding pilihan. Seperti orang berdoa. Ada dikatakan, jika doa saya dikabulkan, saya berbahagia. Dan jika doa saya pun tidak dikabulkan, saya juga tetap berbahagia. Karena Allah lebih maha tahu tentang apa yang terbaik bagi saya. Ketahuilah bahwa apa yang diputuskan Allah untuk kita, apakah itu berupa sakit atau mungkin sesuatu yang tidak dikehendaki nafsu, itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Pilihan kita terkadang bahkan sering melenceng ya. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Baik, selanjutnya bahwa di balik beratnya ujian solusi sangat dekat. Dikatakan di ayat inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kira-kira di situ bedanya apa? Kalau usri, al-usri pakai alif lam, kalau yusrannya tidak pakai alif lam. Itu kalau dalam bahasa kaidah bahasa Arab, bahwa yang pertama itu yang pakai alif lam artinya ma'rifat, tentu. Yang kedua yusran itu banyak, nakirah. Artinya bahwa beserta satu kesulitan ada 1000 kemudahan. Tafsirannya jadi begitu. Sampai diulang-ulang. Ketahuilah bahwa sesungguhnya beserta satu kesulitan ada 1000, bahkan 1.000.000, bahkan lebih kemudahan. Ada satu ujian, di belakangnya ada banyak kebaikan yang siap menunggu. Dan ayat Allah itu adalah sebagai mukjizat, sehingga dari sisi bahasa saja juga sebagai mukjizat. Yang terakhir adalah senantiasa berdoalah kepada Allah, dan pemilik kunci segalanya, atau pemilik segala sesuatu yang gaib. Artinya bahwa kita punya Allah, senantiasa berdoalah kepada Allah, dan dengan doa ini kita tahu bahwa doa adalah silahul aqwiya'i wal adhafa. Doa adalah senjatanya orang-orang yang kuat dan orang-orang yang lemah. Nah, kita punya senjata yang paling ampuh. Senjata orang beriman adalah doa. Doakan kita, doakan juga keluarga kita, walaupun yang jauh kita bisa tetap dekat dengan doa. Kita bisa tetap menjaga orang lain yang jauh, keluarga-keluarga kita, lewat doa. Memohonlah kepada Allah. Barangkali itu dulu teteh yang bisa disampaikan.
Semoga bermanfaat khusus untuk pribadi saya, mudah-mudahan juga untuk semuanya. Sama-sama belajar dan untuk lebih cerdas lagi menghadapi ujian. Dan semoga kita senantiasa bisa lulus dan tidak lepas dari syukur dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu problem kehidupan. Karena seperti itulah memang karakter khas orang beriman, yaitu berputar-putar antara syukur dan sabar. Tidak lepas. Demikian dan demikian. Sekian dan demikian. Terima kasih. Dilanjut, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Dadang, hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat ya mengenai hikmah di balik ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mengambil sedikit nih Ustadz yang bisa saya simpan dan jadi motivasi, ya mungkin nggak semuanya, tapi ini mungkin gampang dihafalin, yaitu bahwa bukan cuma kita satu-satunya yang kena musibah ya Ustadz. Kemudian Allah tidak menakdirkan sesuatu kecuali di baliknya itu ada terkandung hikmah. Jadi kita harus bersabar kali ya, bahwa ada apapun kebaikan, keburukan yang terjadi pada kita itu adalah suatu pembelajaran, seperti itu kira-kira ya Ustadz ya. Jadi yang dimaksud Ustadz. Dan yang kemudian bahwa dengan turunnya ujian itu bersamaan dengan solusinya. Seperti itu ya Ustadz ya. Jadi yang bisa saya ambil. Baik. Baik Ustadz, biasanya kita ada pantun Ustadz, tapi qadarullah nih yang biasa membawakan pantun yaitu Mbak Berta hari ini sedang diuji, kakinya terkilir sehingga tidak bisa ikut partisipasi bersama kita dan juga membawakan pantun, dan hari ini akan ke dokter lagi karena kakinya semakin membengkak. Minta doanya Ustadz ya nanti untuk sahabat-sahabat kita yang sedang mungkin diuji sakit. Kemudian juga nanti saya akan kirim nanti ke Ustadz nama-nama yang minta didoakan karena ada anak-anak kita yang besok nih Ustadz mulai ujian SMP untuk masuk SMA. Jadi nanti tolong didoakan ya Ustadz. Nama-nama yang saya akan kirimkan ke chat di Zoom ya Ustadz ya, supaya Ustadz bisa membacanya nanti. Baik, kita langsung aja ke tanya jawab. Mungkin sudah ada yang ingin bertanya. Baik. Ada yang mau bertanya langsung atau bagaimana? Tidak usah malu-malu, nanti jangan pas 5 menit mau habis baru mulai bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bilang bertanya di Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya seperti ini. Pertanyaan saya adalah, sampai sejauh mana sih kan katanya sabar itu tidak ada batasnya. Dan saya baca bahwa ujian itu tadi kata Ustadz itu adalah kuncinya adalah sabar ya Ustadz. Bisa diuji lewat anak, bisa diuji oleh suami dan sebagainya. Tapi sampai kapan Ustadz kita harus bersabar gitu? Misalnya yang diuji oleh suami gitu Ustadz. Misalnya suaminya yang sampai tidak mau seiman gitu Ustadz. Sampai kapan kita harus bersabarnya? Seperti itu Ustadz. Atau misalnya anak kita yang bandel nih Ustadz. Misalkan susah sholatnya atau bagaimana. Sampai sejauh mana kita harus bersabar Ustadz? Apalagi anak-anak luar negeri ini kan nggak mungkin lah Ustadz ya. Kita juga tahu kondisi dan situasi di sini tidak sama dengan yang ada di negara Indonesia ya, yang mayoritas Islam. Jadi walaupun ada istilah sabar tidak ada batasnya, ya pengen tahu juga Ustadz, kiat-kiatnya sampai sejauh mana sih bersabar itu gitu, dan bagaimana kuncinya supaya tetap sabar dan menerima gitu loh Ustadz. Oh ya mungkin ini takdir, oh ya ini mungkin takdir, sabar. Gimana Ustadz? Mangga. Baik, kaitan dengan sabar itu tidak ada batasnya. Kalau kita membaca kisah-kisah teladan para nabi ya, dan juga rasul, bahkan ada dikenal nabi-nabi yang sangat terkenal dengan keteguhan hatinya, sehingga sabaran juga luar biasa. Yang mendapatkan istilah ulul azmi itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kalau lihat kesabaran mereka, bahwa saya pribadi sepakat bahwa memang sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dan yang kita teladani tentu adalah para nabi dan para rasul. Bahkan juga para sahabat. Bukankah dalam ayat dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Sungguh dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik.
Dan yang kita contoh, insya Allah para Rasul dalam banyak hal, kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan ya, seperti istrinya lebih dari 4 misalnya, hal-hal yang dikhususkan. Baik, terus berjuang sama-sama menghadapi berbagai macam problem. Sabar itu sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, atau hatta kalau di ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang wajib diyakini, yaitu kematian. Sabar itu kan 3 macam ya Teteh ya. 1, sabar dalam menghadapi musibah, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sabar juga dalam melaksanakan ketaatan. Sholat, orang tidak mungkin bisa sampai at-tahiyat dan salam-salam ya kalau tidak disabari sholat. Nah, termasuk sabar dalam menghadapi kebaikan, melaksanakan ketaatan adalah mendidik anak. Mendidik anak. Dikatakan kaitan dengan sabar begini, ala bisabri talinu bihal hadid. Yakin saja bahwa, ketahuilah bahwa dengan sabar, besi yang begitu kencang saja bisa jadi lunak. Teteh sesekali kalau ke Ciamis main ke kampung Caket Abdi, ada di situ kampung Karang Bakti, pandai orang, besi asal plat dikirimnya berubah jadi pisau. Saya pribadi belajar sabar dari mereka, subhanallah, betul ya, ala bisabri talinu bihal hadid, sekelas besi saja yang begitu kerasnya dengan sabar pun bisa jadi lunak. Sekelas Hamzah sahabat dengan keteguhan Nabi Muhammad menjadi beriman. Sekelas orang-orang yang awalnya memusuhi Nabi, tapi dihadapi dengan sabar dan tegar, bahkan selalu didoakan. Mungkin ya bentuk sabar ini bukan berarti hanya sekedar berupaya, tapi terus menerus mendoakan kebaikan. Teteh, dia juga punya Allah, anak juga punya Allah ya. Kita mohon kepada Allah, disabari terus, tidak ada batasnya insya Allah. Dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi maksiat, dosa. Di depan mata kita banyak dosa. Kalau kita tidak bisa bersabar, pasti kita terjerumus dalam dosa itu. Nah, jadi kesabaran yang sampai tidak ada batasnya itu mencakup 3 hal ini. Mungkin bisa untuk memperkuat kesabaran kita adalah dengan membaca kisah-kisah teladan, salah satunya bagaimana para nabi, para rasul tempat dalam dakwahnya. Kalau sekelas anaknya, ujian dari anaknya Nabi Nuh saja luar biasa. Ya, diuji dengan anaknya yang tidak sampai mau beriman, tapi sampai pada akhirnya Nabi Nuh tidak sampai benci, bahkan mengatakan sesuatu yang jelek untuk anaknya Kan'an, masih terus berharap kepada Allah, walaupun pada akhirnya ditegur oleh Allah. Yang diuji dengan istri adalah Nabi Lut, ya. Yang diuji dengan orang tuanya Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim azab malah pembuat patung, sedangkan Nabi Ibrahim berdakwah jangan menyembah patung. Ya Allah. Nah, mungkin salah satunya adalah selain kita berdoa kepada Allah untuk menjadikan pribadi yang sabar, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, ini doa untuk memohon kesabaran. Dicontohkan dalam Al-Qur'an. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Juga membaca kisah-kisah para nabi, para rasul, kisah-kisah teladan bagaimana mereka kesabarannya yang luar biasa. Atau kisah-kisah para sahabat juga, bagaimana memperlakukan orang tuanya ya sangat dahsyat. Karena kata Rasul, ashabikan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Para sahabat saya juga itu seperti bintang-bintang yang siapa yang kamu ikuti, maka pada hakikatnya kamu akan mendapatkan cahaya, dapatkan hidayah. Karena iman para sahabat juga sangat teruji. Itu mungkin kita salah satunya ya. Selain kita tetap berdoa memohon kepada Allah yang maha penyabar. Allah kan juga terkenal sobur ya, zat yang maha sabar. Dan juga kita membaca kisah-kisah teladan dan juga memahami keuntungan dari sabar itu sendiri, manfaatnya dengan bersabar apa. Dan selain juga membaca, memahami akibat dari tidak bersabar itu, dengan emosian misalnya bagaimana. Singkatnya, orang kalau
dengan marah itu adalah hanya penyesalan di akhir ya, dan malu. Berbeda ketika kita bisa bersabar. Saya memaknai bahwa sabar itu adalah sesuatu kebaikan dan fasilitas untuk cara kita beribadah kepada Allah. Sedangkan beribadah kepada Allah itu adalah di dalam akhir surat Al-Hijr dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal kematian. Beribadah kepada Allah salah satunya tentu dengan harus banyak bersabar, karena ada sabar menghadapi atau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Demikian Teteh, insya Allah mudah-mudahan kita semakin tebal sabar kita. Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi saya cukup mengerti bahwa memang kepada saat kita dicoba itu memang tadi seperti kata Ustadz ya, sabar tidak ada batasnya. Dan serahkan pada Allah, kita harus positive thinking berarti ya Ustadz ya, bahwa pasti doa kita dikabulkan gitu kan, selama kita sabar gitu ya Pak Ustadz ya. Apa ada hubungannya dengan bahwa kita sabar diuji Allah, berarti kita sedang disayang Allah juga kali ya, gitu ya Pak Ustadz ya kira-kira. Insyaallah. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Idar. Ustadz tadi saya udah kirim ya nama-nama yang ingin dibacakan, tapi nanti mungkin ada yang menyusul, nanti saya tambahkan. Baik, datang dari Ibu Idar. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah kalau kita berdoa cukup dengan memohon supaya diberi yang terbaik? Misalnya, ya Allah keluarga saya sakit, berilah yang terbaik, atau lebih baik memohon diberi kesembuhan? Satu pertanyaan lain, karena umur sudah ditetapkan, apakah doa supaya panjang umur itu berguna? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz, mangga. Kalau kita berdoa cukup dengan memohon supaya diberi yang terbaik. Baik, di antara ada berdoa itu memang jangan terlalu detail ya, karena Allah Maha mengetahui. Tapi adapun memohon diberikan kesembuhan, tidak terlalu berlebihan. Misalnya Allahumma shfi maradona, Allahumma, salah satu doa yang diajarkan adalah Allahumma ya rabban nas wa ya mudhibal ba's ishfi anta syafi. Bahkan itu doa yang dicontohkan Rasul ya, memohon kesembuhan. Tapi memang dalam doa itu juga tidak dianjurkan sangat terlalu detail. Misalnya kita walaupun butuhnya kita misalnya uang itu saat ini adalah butuh 1 juta. Ya Allah beri 1 juta saja. Saya lagi ini di depan ada yang harus dibayar. Tidak seperti itu juga ya. Tapi untuk memohon kesembuhan itu tidak masuk kategori yang terlalu rinci dan itu sah-sah saja. Artinya tidak su'ul adab, tidak termasuk yang su'ul adab. Karena umur sudah ditetapkan, apakah doa supaya panjang umur itu berguna? Artinya diperbolehkan memohon kepada Allah untuk dipanjangkan usia. Karena dalam silaturahim yang kita bahas di pertemuan sebelumnya Teteh ya, di antara keutamaan silaturahim itu kan dipanjangkan usianya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsha lahu fi athari. Barang dia siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan usia. Ada yang dimaksud panjangkan usia ini adalah usianya tetap tapi kebaikannya walaupun sudah meninggal tetap. Tapi ada juga yang memaknai bahwa itu betul-betul ditambah usianya. Allahumma tawwilu umurana, suka ada ya, wa hassin akhlaqana, ya Allah panjangkan umur saya. Dan umur panjang ini juga adalah kategori bahagia yang dicita-citakan. Sehingga Nabi mengatakan bahwa inna sa'adah kulla sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Tapi jangan sekedar panjang umur ya. Panjang umur dan juga bagus amal, akhlak. Sehingga kata Nabi, kebahagiaan, sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tulul umri fi ta'atillah. Usianya panjang, tapi panjangnya tidak sekedar panjang, yaitu digunakan dalam memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memohon panjang umur dan bagus amal juga tidak termasuk doa yang su'ul adab insya Allah. Walaupun umur kita sudah diplot ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma tawil umurana. Semoga wahassin akhlak, wahassin amalan. Semoga juga dibaikkan amal kita semua. Demikian Teteh mungkin yang bisa dijawab. Baik Ustadz.
kalau kita saat kita tahu kita sedang diuji, apa sih yang harus kita ucapkan pertama kali, Ustadz? Alhamdulillah dulu atau apa nih? Menyikapi apa yang diberikan Allah kan sebenarnya tetap alhamdulillah ya. Ada adabnya salah satunya. Artinya alhamdulillah, kalau baik kan alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau buruk alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi ada mendapatkan musibah juga diajarkan istirja' namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, agar diberikan pahala dari musibah saya dan juga diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Akhluf li khairan minha. Ini keutamaan dari istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, baik buruk sebenarnya alhamdulillah tetap juga dianjurkan ya. Cuman beda di ujungnya tuh. Kalau yang baik alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kalau buruk tidak sesuai dengan kehendak nafsu, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Senantiasa memuji kepada Allah. Tapi istirja ketika mendapatkan musibah itu sama juga dianjurkan mengucapkan innalillahi wa inna. Tapi alhamdulillah dulu, innalillahi dulu. Kalau mendapatkan musibah mah innalillahi ya. Kalau berupa musibah. Yang tahu sebenarnya ujian dan tidak hanya Allah sebenarnya ya yang Maha tahu. Tapi kita juga bisa evaluasi sejauh ini kita termasuk orang yang lalai atau tidak, terus komitmen dalam keadaan taat. Kalau sedang dalam komitmen taat kepada Allah itu adalah sebuah ujian. Musibah innalillahi wa inna ilaihi. Dan itu di ayatnya ada wabasyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi. Berbahagialah orang-orang yang bersabar, yaitu yang apabila dikenai musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini dikenal dengan istilah istirja namanya. Istirja istilahnya. Kalau astagfirullah kan istighfar ya. Kalau la ilaha illallah bacaan tahlil. Kalau alhamdulillah disebut tahmid. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un disebut dengan istilah istirja ketika mendapatkan musibah. Demikian Teteh. Lanjut. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan masuk Ustadz ke saya langsung ya. Pertanyaannya jadi, kan tadi Ustadz bilang bahwa orang sakit itu adalah ujian gitu ya Ustadz ya. Tapi kan nggak semua orang menganggap itu adalah ujian Ustadz. Mungkin juga yang bukan muslim juga tidak menganggap itu sebagai satu ujian ya Ustadz ya. Kebanyakan justru yang menganggap satu musibah. Nah kalau kayak gitu Ustadz, kalau kita dokter boleh nggak kita bohong gitu loh Ustadz? Bohong dengan mengatakan bahwa kamu sedang diuji gitu. Iya gitu. Gimana Ustadz? Karena kan semua pasien nggak tahu gitu kan, kita nggak bisa bilang bahwa itu musibah gitu kan. Gimana Ustadz? Baik. Kalau itu jelas-jelas saudara kita yang sakit ya, dalam hal adab kita husnudzon saja bahwa ini memang sedang diuji. Walaupun misal kita ya tetap husnudzon kalau menghadapi. Kita kan tidak tahu yang sebenarnya setiap orang ya. Tapi yang dianjurkan adalah berhusnudzon. Kita tetap berhusnudzon bahwa orang ini adalah sedang diuji karena dia terkenal dengan ketaatannya. Tetap berhusnudzon. Masa kita bilang kamu sedang mendapatkan musibah ini karena kamu kan tuh gak pernah sholat dan kamu musibah nih. Ya. Tapi kalau betul kita tahu bahwa dia memang misalnya tidak beribadah dan tidak taat, bagus juga kita mengatakan, menjelaskan bahwa apa yang disebutkan musibah dan ujian sambil memberikan edukasi bahwa hati-hati dan tetap evaluasi bahwa tidak semua orang itu adalah berupa ujian. Bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah karena kita lalai. Sambil mengedukasi. Enak ya kalau jadi dokter bisa sambil banyak berdakwah kepada pasien.
Jadi dakwah itu memang bukan tugas guru atau ustadz, semuanya bisa memainkan peran dakwah. Apalagi kaitan dengan kesembuhan, subhanallah. Baik, Ustadz. Nah, teteh. Baik. Nah, terus saya nyambung pertanyaan yang masuk nih, Ustadz. Jadi saya mau bertanya gini, kan kita kalau sakit selalu dibilang bahwa sedang digugurkan dosa-dosanya gitu ya, Ustadz ya. Oh, ya. Nah, terus banyak nih misalkan teman-teman saya yang menganggap bahwa kayak tersinggung gitu loh, Ustadz. Pada saat kita bilang, oh kamu kena kanker, misalnya saya punya sahabat kena kanker gitu, Ustadz ya. Terus ada seseorang yang menyatakan, ya alhamdulillah bahwa dosa-dosamu mungkin sedang digugurkan. Dan kemudian sahabat saya yang kena kanker itu marah gitu loh, Ustadz. Dia bilang, oh sampai segitunya, ini kan memang ujian aja, orang bisa sakit begitu aja gitu kan, Ustadz kan. Emangnya gue dosa apa gitu, istilahnya sampai kayak gitu, Ustadz gitu. Nah, itu kalau saya dihadapkan pada situasi seperti itu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Karena saya juga tahu bahwa salah satu sakit itu adalah penggugur dosa sebenarnya, tapi saya juga jadi serba salah. Nah, itu apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Terima kasih. Bagaimana ya kalau dengar seperti itu? Betul ada hadis Nabi memang disebutkan begini, bahwa tidak semata orang dikenai, seorang mukmin dikenai rasa bingung, galau, sedih, atau sakit, kecuali akan dihapus dosanya. Sekecil duri saja misalnya. Istilah di Sunda maka cugak ya. Walaupun hanya dengan satu duri saja. Seumpama kita bisa bersyukur, itu sesuai hadisnya memang bisa menjadi penggugur dosa. Dan itu hal atau bahasa yang biasa saja. Alhamdulillah justru bahwa Allah menyiapkan banyak fasilitas untuk pengampunan dosa ya, bagi orang beriman. Jadi baiknya setiap orang sadar, tidak perlu tersinggung kali ya kita ya, memahami itu semua bahwa alhamdulillah Allah sudah menyiapkan banyak fasilitas untuk pengampunan dosa. Hanya beda-beda. Kan orang ini disebutkan bahwa dalat nususul kitab was sunnah. Banyak ayat juga hadis yang mengatakan bahwa seseorang dosanya bisa keburu diampuni di dunia dan tidak sampai mendapatkan sisa di surga. Apa yang bisa membuat orang diampuni? Banyak hal, tobat yang betul-betul, istighfar juga sama. Terus disolatkan ketika wafat dengan banyak jumlah yang sama-sama memohonkan ampun. Dan juga salah satunya adalah itu tadi, misalnya dikenai musibah. Jadi ya, sehingga orang beriman kalau dikenai musibah tidak tersinggung ya, insya Allah. Jadi justru alhamdulillah Allah sayang kita sehingga diperingatkan, tidak dibiarkan lalai begitu saja. Ya, sehingga alhamdulillah tetap bisa alhamdulillah walaupun di ujungnya ala kulli hal. Ini Allah, berbahagialah kita. Allah masih memberikan banyak fasilitas untuk diampuni dosa. Salah satunya adalah dengan diberikan rasa sakit. Sehingga tapi harus sabar sakitnya. Jadi tidak semua yang sakit itu lulus sehingga dosanya diampuni. Tentu dengan tetap bisa bersabar dalam sakitnya dan bisa membuat ya lebih dekat kepada Allah. Jadi saya sakit mungkin tahun kemarin saya diberikan sehat tapi tidak mampu mensyukuri nikmat sehat. Sehatnya dibuat tidak dekat dengan Allah. Sehingga Allah tegur, coba saya kasih sakit nih. Nah, kamu mikir gak? Ingat gak? Kemarin sehat kemana aja? Jeleng sakit. Dipikir-pikir benernya sakit mah baru sedikit aja makan jadi gak enak. Ya, kalau lagi sehat makan dengan apa juga sekedar tolenjeng ya kalau di Sunda mah, atau goreng tempe nih, baru segitu aja urusan makan sudah jadi mikir nih. Oh, betul berarti. Kaki, ini kenapa kaki? Makanya tadi di balik musibah ada hikmah. Temukan hikmah itu. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Allah akan mengampuni juga. Itu adalah bagian dari berbaik sangka. Sehingga alhamdulillah, tetap alhamdulillah orang beriman mah. Allah tidak membiarkan kita dalam kelalaian kita sehingga ditegur dengan musibah misalnya. Demikian teteh, insya Allah. Baik, insya Allah Ustaz. Jadi di balik musibah kita harus cari hikmahnya gitu ya Ustaz. Yang pertama hikmahnya berarti itu salah satu cara menegur diri sebenarnya ya. Kenapa ya bisa terjadi gitu ya Ustaz ya. Walaupun mungkin kita merasa nggak berdosa gitu ya sebenarnya kan gitu ya. Bisa jadi, tapi tafakur berarti ya Ustaz ya istilahnya.
Selalu ada. Tidak bagus juga kita merasa tidak berdosa ya. Karena kita bukan makhluk yang dijaga, yang maksum seperti Nabi dan Rasul. Keseringan nama yang namanya dosa meledos tidak terasa ya. Jadi banyak yang tidak terasa sehingga kita tidak dosa. Padahal banyak yang tidak terasa. Mangga dilanjut Teteh. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah dari TK. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana menyikapi dengan bijaksana agar kita tidak lalai bahwa nikmat usia, kesehatan, rezeki, karir, dan lain-lain terkadang adalah ujian dan musibah. Oh, ini ujian nikmat ya, ujian dari nikmat ya Ustadz ya. Bagaimana ya kita mungkin tidak lalai dan tidak sombong, tidak lupa jadinya. Menyikapi ujian berupa semua itu adalah senantiasa yakin dan paham betul bahwa itu diberikan adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Tidak diberikan begitu saja. Usia diberikan, kesehatan dianugerahkan, rezeki juga dimudahkan. Yakini itu semua bahwa itu adalah fasilitas Allah, cara untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah menjadi lebih baik. Jadi tidak diberikan cuma-cuma tanpa ada hikmah. Dan semua itu adalah mahal. Tidak semua orang diberikan usia yang panjang misalnya, kesehatan yang mumpuni, rezeki yang banyak, karir yang keren. Nah, dengan memahami bahwa itu adalah sebuah ujian, itu juga insya Allah kita tidak akan lalai. Dan kita juga paham itu semua adalah amanah dari Allah. Titipan dari Allah. Sejauh mana kita bisa menjaganya usia ya sebentar ini. Alhamdulillah walaupun usia kita dibanding dengan umat terdahulu itu jauh lebih pendek, tapi banyak fasilitas agar pahalanya bisa setingkat dengan mereka. Lailatul Qadar salah satunya ya. Terus ada banyak hal. Kaitan dengan kesehatan juga ingat, bahkan kesehatan ini betul kata Rasul, nikmatan maghbunun bihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat, kebanyakan orang lalai ini dengan dua nikmat ini. Sering menganggap dan merasa bahwa itu adalah bukan sebuah nikmat. Dan juga bahkan mungkin tidak merasa bahwa itu adalah sebuah ujian. Yaitu salah satunya adalah as-sihat. Nikmat kesehatan. Ketahuilah bahwa sehat ini satu dari dua nikmat yang diwanti-wanti oleh Rasul. Jangan sampai lalai, jangan sampai lalai. Sehingga gunakan sebaik-baiknya. Itu juga tuh, ingat ke hadis itu tentang kesehatan. Insya Allah kita akan lebih cerdas menyikapi dan mensyukuri kesehatan. Kaitan dengan rezeki juga sama. Dan ketahuilah juga bahwa rezeki bukan hanya sebatas harta. Jangan dibatasi harta. Rezeki itu banyak macam. Anak yang soleh juga adalah rezeki. Al-afiyah, sehat badan juga sehat dari murkanya Allah juga adalah rezeki. Jadi sikapi itu semua adalah satu sebagai ujian sehingga kita tidak lalai insya Allah. Karena paham betul ini adalah ujian nih. Kita jangan lalai nih. Ini adalah ujian. Walaupun enak misalnya. Terus yang kedua paham juga bahwa ini juga adalah amanah titipan dari Allah yang satu saat akan ditanya, akan dimintai responsibility pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang binatang mati di Sunda mah hanya sekedar bilatungan teteh ya. Binatang mati sekedar bilatungan. Tapi kalau manusia mati ya bilatungan ya balitungan. Artinya akan dimintai pertanggungjawaban depan belakang terlebih harta. Sehingga kita insya Allah dengan begitu tidak lalai karena ini adalah semua amanah dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya yang terpenting itu. Sehingga kita meninggal itu bukan selesai urusan, justru dimulai di situ episode kehidupan berikutnya, yaitu akan dihisab, dievaluasi dari A sampai Z. Dan terkadang adalah ujian dan musibah. Terus tadi apakah ini adalah ujian dan sebagai musibah? Kita tetap menjadi bahan evaluasi saja bahwa kalau kita memang termasuk orang yang taat, semoga ini adalah sekedar. Dan kalaupun dengan keterbatasan kita kadang mungkin tidak merasa ada dosa sehingga mungkin ke orang tua, ke teman, sehingga Allah timpakan musibah.
ya kita menerima dengan baik, tetap bersabar, kembalikan semuanya kepada Allah dan sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya. Tidak terlalu penting mungkinnya bahwa ini adalah sebagai musibah atau ujian ya. Yang penting kita jalani sebagai atau sikapi dengan baik saja dan tetap menjalankan sebagai pribadi mukmin yang taat. Itu saja yang terpenting lah ya. Biarkan. Kita juga tidak harus ada kewajiban menilai seseorang, orang teman kena nih sakit. Itu ujian apa musibah ya? Yang penting-penting adalah kita beri dia motivasi dan ingatkan bahwa untuk senantiasa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah pun itu adalah baik karena Allah sedang memberikan peringatan agar kita tetap ingat dan kembali ke jalan yang lurus. Dilanjut Teteh. Insyaallah. Baik Ustadz. Ini nyambung nih Ustadz. Pertanyaan tadi katanya tidak penting kan kita tahu apakah itu ujian atau musibah Ustadz. Nah, ini pertanyaannya masuknya ke saya, Ustaz ya, Japri. Jadi gini, kita kan tahu itu ujian, kita juga paham kudu ini itu, kudu husnuzon. Tapi kan namanya manusia ada rasa gimana gitu. Nah, harus gimana nih Ustaz? Nah, ini wajar ya Ustaz, seperti tadi kata Ustaz kan, saya juga karena itu orang kenapa, mungkin dia lagi kena ujian, mungkin dia kena musibah. Kita menerka-nerka, ternyata kita tidak boleh ya Ustaz ya, seperti itu ya. Melakukan hal seperti itu, namanya manusia ya Ustaz ya, lidahnya itu kan itulah lidah tidak bertulang gitu. Otak pun juga nggak kelihatan sih ya Ustadz ya. Jadi kadang-kadang gimana Ustadz? Ya, yang terpenting bagi kita menyikapi setiap yang terjadi adalah bisa membuat dan menjadikan itu semua sebagai pelajaran bagi kita. Ya, walaupun kita tidak kena dengan musibah itu, nah kita juga harus bisa mendapatkan pembelajaran bahwa begitulah atau seperti itu telah bagaimana cara Allah. Dan kita membuat lebih waspada dan hati-hati untuk memperbaiki langkah. Ya jangan sampai kita yang terkena seperti itu. Sampai juga menghibur ya. Ada kita kalau orang dapat musibah kewajiban kita hanya sekedar menghibur sebenarnya ya. Kenapa ada takziah makanya? Takziah itu menghibur ya. Menghibur saudara-saudara kita dalam keadaan musibahnya. Dan dalam menghibur tidak perlu bahwa kamu sedang diuji. Bagus kalau sedang diuji maka bahasanya lebih bagus malahnya. Atau semoga, tapi ada orang juga tidak paham semua ya. Walaupun disebutin semoga musibah yang menimpamu ini, ada orang yang lempeng saja dibilang musibah juganya. Kamu tetap bisa bersabar. Tapi kaitan dengan husnudon mah tetap kita harus tetap berhusnudon. Dan orang mendapatkan musibah juga adab-adabnya ada, sudah diatur, menghibur, tentu tidak menyakiti juga si orang yang mendapat musibah, dan kita juga tetap bisa mendapatkan pembelajaran seperti perihal kematian saja. Misalnya ada kematian, bagi kita yang hatinya tidak keras harus menjadikan kematian itu adalah sebagai nasihat. Kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nasihat untuk keluarganya, nasihat orang untuk tetangga-tetangganya yang sama-sama takziah melayat. Untuk kita mawas diri dan introspeksi serta ketahuilah bahwa suatu saat kita yang akan seperti itu. Makanya jangan diam di tempat, wah ya, ayo bergerak. Begitu ya. Kecuali orang yang hatinya keras. Pasti ada kejadian meninggal, musibah juga biasa-biasa saja. Tidak membuat dia menjadi lebih gesit dan liar. Nah, sehingga hati-hati dengan hati. Nanti mungkin di satu sesi bisa dibahas kaitan dengan hati yang keras ini. Karena ada banyak sebab, ada ciri-cirinya juga, ada cara penyembuhannya juga seperti apa. Ini ada al-qalbul qasiyah, hati yang keras. Kalau husnudon mah harus tetap husnudon. Tidak ada alasan untuk suudon. Ya, harus tetap husnudon. Kecuali yang betul-betul nampak. Mungkin bisa sama-sama dinasihati, sama-sama diajak untuk lebih baik. Baik, Ustadz. Nanti kita bahas yang tadi topik Ustadz sampaikan ya. Bagus tuh Ustadz tuh, tentang hati yang keras kan ya. Nanti insya Allah kita sampaikan mungkin bulan September, karena kita libur Ustadz nanti Juli pertengahan sampai Agustus.
Karena pada Iya. pulang kampung ke Indonesia. Oh, Gitu, Ustadz. Iya. Ini bukan pulang kampung lagi, pulang negara ya. Iya, Ustadz, ini masih ada lagi pertanyaan nih Ustadz. Masuknya ke Semangat. saya lagi Ustadz. Kayaknya malu-malu soalnya kalau nanya langsung. Gini Ustadz, maksudnya kita kan ada kadang sedih, kesal, kenapa sih gitu kan ya kalau tertimpa sesuatu. Nah, itu dosa nggak Ustadz punya perasaan seperti itu? Terus kalau masalah keluarga, apa boleh minta sakinah, mawadah, warahman, atau kasih yang terbaik saja? Nah, gimana Ustadz? Mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya. Silakan Ustadz dijawab. Yang pertama tadi kaitan dengan kesal, sedih ya, apakah berdosa? Mengeluh, dikatakan di Al-Quran sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan banyak mengeluh ya, sedih. Dikatakan tadi di hadis bahwa seorang muslim tidak diketahui rasa sedih, termasuk sedih juga penyakit, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Sedih manusiawi ya, kalau sedih mah ya. Rasul juga dulu pernah mengalami amul huzni di tahun kesedihan yang berikutnya diberangkatkan Isra Mi'raj ketika ditinggal oleh dua orang besar yang paling berharga dalam hidupnya. Satu Siti Khadijah ya, karena perannya dalam membantu dakwah itu luar biasa dahsyat sehingga walaupun sudah meninggal namanya sering disebut dan diabadikan. Terus ditinggal oleh pamannya yang setia membelanya walaupun katanya tidak sampai beriman. Sedih manusiawi hanya ya jangan terlalu larut juga dalam kesedihan. Senantiasa yakin bahwa di balik kesedihan adalah ada kebahagiaan. Yang dikatakan di sini kata Imam Syafi'i, wala huznu yadumu wala surur wala bursun alaika wala raha. Yang artinya bahwa tidak ada kesedihan yang abadi. Seperti tidak ada kebaikan juga yang selama-lamanya, ya, kesenangan, kebahagiaan. Hidup ini berganti antara sedih, senang, tangis, tawa ya. Itu adalah sunnatullah biasa. Hanya kita dituntut harus sabar dan pandai menyikapinya. Jangan larut dalam kesedihan. Harus bangkit karena di balik kesedihan Allah persiapkan kemudahan. Pada prinsipnya sedih manusiawi, hanya kewajiban kita adalah pandai dan cerdas menyikapinya. Jangan larut dalam kesedihan. Nanti kalau sedih terus, wah bahaya dunia ya, nanti redup. Harus diganti dan berupaya untuk menyadari bahwa setiap yang terjadi adalah kehendak Allah dan Allah punya niatan atau ada maksud baik di balik itu semua, sehingga kita tidak perlu larut dalam kesedihan. Ayo bangkit, bangkit dan bangkit. Yakin. Kalau larut dalam kesedihan jadinya nanti pesimis ya, jadi tidak optimis. Padahal la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pesimis, putus asa akan kasih sayang Allah. Allah sangat menyayangi kita. Seperti orang berdosa, wah haram hukumnya tuh. Juga putus asa, walaupun dosanya sudah sangat banyak. Sehingga ada orang mungkin begini ketika diajak taat, ayo mari bangkit yuk, sholat. Ah udah, saya mah dosanya sudah terlalu banyak, ente aja. Betul, Allah juga nggak bakal ngampuni saya, haram tuh, nggak boleh begitu. Dipanggil di surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikan Muhammad, hei hamba-hambaku yang sudah sangat terlanjur banyak dosanya. Tingkatan dosa paling banyak di Al-Quran alladzina asrafu ala anfusihim. Membunuh juga sudah banyak pokoknya dosanya, nggak kehitung. Ya ibadi, tapi masih dipanggil ya ibadi alladzina asrafu ala. Wahai hambaku yang sudah sangat, coba kasih sayangnya Allah yang sudah segitu banyak dosanya juga masih dipanggil wahai hambaku. Seperti kita ke anak ya, anak juga sudah bengak tetapnya dipanggil anaking, anakku ya. Sayang. Dan ketahui kalau kita sama anak seperti itu, Allah lebih dari sekedar itu. Kata Allah di hadis qudsi, ana arhamu bi ibadi minal walidati ala waladiha. Saya kepada hambaku lebih sayang ketimbang sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sehingga yang sudah banyak dosa saya masih dipanggil ya ibadi, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putusnya asa dari kasih sayang saya. Saya itu sangat penyayang, rohimun.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bukti bahwa Allah penyayang, Allah bisa mengampuni semua dosa yang pernah kamu lakukan. Asal kamu benar taubat. Yaghfirudz innahu huwal ghafurur rahim. Di akhirnya lagi ditegaskan, sesungguhnya Allah innahu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Subhanallah. Sehingga dengan begitu insya Allah tidak ada larut dalam kesedihan, dan sedih itu adalah biasa. Kita tetap optimis kepada Allah. Seberat apapun ujian, Allah sudah siapkan hikmah dari itu semua dan juga solusi. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Teteh mungkin yang. Baik, jadi kalau doa tadi Ustaz terakhir, apa boleh minta sakinah, mawadah, warahmah, atau minta yang terbaik aja untuk keluarga? Ustaz? Yang terbaik. Baik. Yang terbaik saja. Tapi boleh Ustaz mengucapkan sakinah, mawadah, warahmah, gitu boleh? Maaf. Maaf. Untuk doa sah saja dan tidak termasuk sul adab memohon untuk sakinah, mawadah, dan rahmah. Maaf. Jadi itu sah-sah saja doa seperti itu. Kan itu juga bagian dari yang memohon kepada Allah supaya keluarganya diberikan ketentraman dan cinta kasih sayang yang terus menerus. Kalau yang terbaik mungkin ya seperti begini. Kalau yang terbaik mungkin lebih cocoknya ya. Artinya itu tidak melebihi kewenangan Allah. Kalau meminta mohon sakinah, mawadah, warahmah tidak melebihi kewenangan Allah insya Allah. Jadi terus seperti kita meminta sehat tadi. Seperti gini mungkin yang terbaik, salah satunya kalau ada yang minta yang terbaik, misalnya ketika dihadapkan pada keluarga yang sedang sakit parah, ya sakit parahnya itu antara ya sudah tidak bergerak tapi masih bernapas atau masih ada. Nah kita kan tidak boleh tuh meminta apa agar dia meninggal, haram hukumnya memohon atau meminta kematiannya untuk diri kita atau untuk orang lain. Tapi kita memintanya kepada Allah, ya Allah, jika bapak saya ini Engkau akan panjangkan usianya, ya Allah sembuhkan bapak saya. Tapi jika memang dia ini memang akan tutup usia, ya Allah mudahkan dan husnul khatimah dalam meninggalkan. Proses wafatnya ya Allah mudahkan dalam sakaratul maut. Tidak boleh memohon yang buruk misalnya, tutup saja. Nah, tapi tadi jika engkau akan panjangkan usianya, maka beri dia kesembuhan. Minta yang terbaik kepada Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, rasanya sudah cukup ya hari ini ilmu yang kita dapat. Masya Allah, banyaknya luar biasa ya. Jazakallah Ustadz. Sekarang Ustadz sudah bisa terima tadi beberapa step saya tentang nama-nama. Baik Ustadz, mungkin bisa dipanjatkan doa untuk yang disebutkan ya Ustadz ya, bagi yang sedang sakit, yang ingin ujian, yang sedang dinas juga, yang hidayah juga. Kita bisa tutup kalau begitu dengan doa. Sebelum saya kembalikan kepada TDC, saya juga pamit mundur diri. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Mangga Ustadz, silakan doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita semua, terlebih yang akan ujian ya. Yang pertama di sini ada Bazil Masabwaw, terus Faika Rizal, dan Ananda Hansa Zakaria, dan juga Ananda Dasa Putri Bawono dan Danu Putra Bawono, dan semua putra-putri kita atau saudara-saudara kita yang akan menghadapi tes ya, ujian. Semoga Allah mudahkan dan berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menyelesaikan semua yang dihadapinya dengan baik, dan terlebih juga tentunya diberikan kesehatan khusus bagi mereka, dan terkhusus di sini untuk yang sedang sakit, dan juga dimohonkan hidayah dan petunjuk untuk kita semua, terlebih di sini untuk Punten Ustadz, ada yang masuk katanya ujian satu lagi nama Taskia Cahaya Putri, anaknya Teh Dewi. Oh mohon Taskia Cahaya Putri untuk ujian. Ya juga terkhusus untuk Taskia Cahaya Putri.
dan umumnya semua yang akan menghadapi tes atau ujian. Semoga Allah berikan kecerdasan dan juga bisa menyelesaikan semuanya dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk semua yang sakit, siapapun saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita. Terkhusus juga di sini yang disebutkan, yaitu selain juga diberikan hidayah untuk Frank Raihan bin Mars Charniel ya, dan juga dua Pabrik Andi Farhan bin Mars Charniel. Dan umumnya untuk semuanya yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan, diberikan kesabaran, dan juga senantiasa yakin Allah yang memberikan penyakit, dan Allah juga yang punya penawarnya. Yakinlah, wa idza marid fa huwa yashfin. Allah adalah yang memberikan kesembuhan. Allah Maha Kuasa dan sangat mungkin setiap orang yang sakit bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita semua juga yang sama-sama hadir hari ini, semoga diberikan hidayah dan taufik serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus bersabar dan bersyukur sehingga termasuk orang-orang yang lulus uji, baik diuji dengan kebaikan atau mungkin juga dengan keburukan. Dan semoga kita juga diberikan keselamatan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, dan diberkahkan segala sesuatu yang ada pada diri kita, harta kita, jabatan kita, keluarga kita, dan semuanya, selamanya dan juga segalanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Orang tua kita juga terlebih, ayahanda dan ibunda kita semua yang pada hadir saat ini, semoga juga mereka diberikan kesehatan, diberikan usia yang berkah, dan juga sama-sama bisa berkumpul tidak hanya kita di dunia saat ini, tapi kelak juga bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasab, rezeki, dan juga ikhtiar kita semua untuk menghidupi keluarga juga semoga mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup, sekian dan demikian. Terima kasih. Mohon maaf kepada semuanya. Yang baik, yang benar itu dari Allah, yang salah itu murni dari keterbatasan saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi. Semoga Allah juga memberikan maghfirah untuk saya terkhusus. Terima kasih dan berbahagia serta senang bisa berjumpa dengan semuanya. Semoga kita bubar dari sini tetap berada dalam naungan rahmat dan lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Dadang yang sudah memberikan ilmunya pagi ini. Banyak sekali yang ilmu yang didapat pagi ini.
Terima kasih kepada Teh Dini dan kepada sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di kajian pagi ini. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.